Hai semua, selamat datang di Dapur Sabina. Terima kasih sudah mampir ya. Kali ini aku akan men-share cara membuat rendang ala Minang ya, rendang kampung ala Minang dengan insya Allah autentik resep yang dari Minangkabau ya. Nah ini lihat penampilannya, dia benar-benar ya, secara warnanya aja udah coba deh bandingkan dengan yang ada di rumah makan Padang yang antriannya panjang itu, ternyata memang endul, rasanya juga enak banget. Tuh, ini baru kita keluarkan dari wajan ya tadi. Dia masih gelap waktu aku shoot di wajannya. Ini sekarang kita pindahkan ke pinggan putih supaya bisa kelihatan gimana hasilnya tuh. Masya Allah, tabarakallah, benar-benar ya enak. Dan ini dagingnya super empuk. Aku tidak menambahkan penyedap rasa lagi, sudah rasanya enak. Tuh, wah platingnya cantik. Aku mau cobain dulu ya. Enak banget. Ini aku cuma makan nasi, rendang, dan pete. Benar-benar ya. Ini dagingnya tuh cuma dicol-col gitu lembut, tetapi bukan berarti lembek ya. Kalau daging yang lembek kan nggak enak tuh makannya, nggak enak. Aku masih ingin rasa dagingnya itu serat-seratnya masih utuh, tetapi dimakan nggak alot, nggak keras gitu. Nah, seperti itulah yang aku masak ini. Ini cara memasaknya. Biasanya kebanyakan orang tuh bumbunya ditumis, kemudian dagingnya ditumis juga, baru dikasih santan. Tidak ya, selama ini anakku dan ponakan-ponakanku selalu bilang rendang neneknya enak. Ternyata rahasianya di sini. Nanti saya akan kasih tahu, dan setelah saya compare dengan resep-resep asli dari Minang, cara ibu saya benar buat rendangnya ya seperti itu, dan memang terasa beda sekali. Di sini juga mungkin lebih sehat kalau saya bilangnya, tidak ada penggunaan minyak, kemudian cara mengolah bumbu-bumbunya lebih 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 gimana ya, lebih enak gitu ya, lebih lebih meyakinkan saya untuk makan makanan enak buatan sendiri itu enggak rugi gitu. Memang perlu ekstra tenaga ya, dan ekstra perhatian yang enggak sedikit. Kalau langsung belikan, kita belilah udah cukup 2 potong, buat saya satu, buat suami satu, atau buat anak satu-satu cukup, sudah beres segitu, nggak ngotor-ngotorin peralatan rumah. Tapi boleh dong, ini juga bisa jadi bisnis ya. Yuk kita mulai. Bagaimana bahan-bahannya? Kita butuh 1 kilogram daging, 2 butir kelapa yang saya jadikan 1,5 liter santan, kemudian bumbu-bumbunya. Cabenya boleh cabai keriting ya, saya suka pedas jadi saya pakai cabai rawit. Saya pakai jahe, serai, laos, bawang merah, bawang putih, daun jeruk, dan daun kunyit. Nih semuanya ya. Nah nanti untuk apa bumbunya apa saja dan takarannya berapa ada di deskripsi ya, silakan lihat di deskripsinya. Nih kemudian ini bumbu rempahnya. Di bagian sini nih lumayan tricky, dulu saya nggak kebayang saya bisa ngolah bumbu sendiri ya. Ini hampir semua bumbu rempah masuk, mulai dari ketumbar, jinten, adas manis, kapulaga, bunga lawang, kayu manis, cengkeh, cabai jawa, apalagi tuh nggak kelihatan ya, tapi nanti di deskripsi saya tuliskan semua kok, termasuk jumlah-jumlahnya ya. Pala pasti ya, kalau masakan daging kita selalu menyertakan pala, mau diapain aja, di sop atau di apa-apa. Sudah semuanya. Nah cara mengolahnya, yang pertama bumbu ini nggak dibarengin gilingnya sama bumbu basah tadi, sama bumbu dapur tadi, enggak ya. Jadi ini kita cuci bersih dulu, disaring, kemudian kita sangrai di sini. Nah karena apa disangrai, bisa aja sih langsung digiling, tapi kan ini keras, susah gilingnya, terus aromanya tidak keluar. Bumbunya mesti disangrai, setelah disangrai digiling, itu aromanya masya Allah tabarakallah, wanginya ya. Nah sambil kita mengolah bumbu rempah, terlebih dahulu kita sudah masak santannya ya. Santannya harus dimasak sampai mendidih sempurna, baru nanti kita masukkan bumbu basah duluan. Nah ini dia harus sampai wangi. Ini tahu nggak, kalau kalian tahu mencoba menyangrai sendiri, ini wangi sekali. Dan ini adalah bahan bumbu stikuk, bumbu bolu lapis, bumbu
apa yang kalau kue-kue Palembang tuh ya maksuba gitu-gitu. Ini jadi bikinnya bumbu sendiri biar terjamin, biar tenang rasanya kalau kita sendiri yang bikin ya. Ini bahan bumbu spikuk ya. Kalau ibu saya memang dia nggak pernah beli yang bumbu-bumbu instan, bumbu-bumbu spikuk gitu ya. Nah, coba ya kita kasih garam langsung di sini pada saat gilingnya. Jadi nanti perhatikan nggak usah dikasih garam lagi, atau disesuaikan dengan selera pada saat koreksi rasa. Pasti ya harus dikoreksi rasa kalau masak itu ya. Nah, ini nanti total bumbu rempah ini kita pergunakan 3 sendok makan munjung untuk setiap 1 kilogram daging ya. Oleh karena itu kalau bikin sekali banyak, langsung banyak, nanti diambil saja 3 sendok, sisanya bisa disimpan untuk bikin rendang waktu berikutnya. Atau kalau tidak digaremin, jangan digaremin dulu, bisa untuk bikin kue-kue yang saya bilang tadi. Ini bisa sebagai pengganti bumbu spikuk. Jadi kalau bikin bolu lapis atau misalnya mau bikin cake bolu-bolu gitu kan ya, daripada kita pakai vanili yang botol kecil itu ya, dia biasanya nggak ngaruh ya, tetap bau amis telur dan bau telur dipanggang itu nggak enak. Jadi pakai ini saja lebih enak ya. Nah, santan sudah mulai mendidih. Santannya mendidih, kita masukkan bumbu basah. Bumbu basah yang terdiri dari cabai, bawang merah, bawang putih, kemudian serai, jahe, lengkuas yang semuanya digiling halus tadi ya. Semuanya digiling halus. Dimasukkan semua dulu sampai kira-kira sudah 10-15 menit ya, sampai benar-benar bumbunya hancur. Kemudian kita, oh iya tadi kan bumbunya kan lebih dari 3 sendok makan, jadi kita simpan sisanya untuk bisa buat rendang di waktu mendatang, atau bisa juga digunakan untuk bumbu spikuk yang saya ceritain tadi. Ini bumbu spikuk kita kan kalau bikin bolu lapis, bikin maksuba, kita kan selalu pakai bumbu spikuk yang kita beli. Nah sekarang bikin sendiri bumbu spikuknya, tapi untuk bumbu spikuk jangan dikasih garam ya, jangan dikasih garam bikin bumbu spikuknya ya. Nah ini kita simpan sisanya. Lanjut, kita pada ini udah sekitar 10-15 menit sudah mulai mengental. Santannya kita masukkan bumbu keringnya tadi. Nah warnanya juga udah cantik kan, warna apa namanya, warna kuah rendangnya. Nah kita masukkan bumbu keringnya. Tuh, setelah bumbu keringnya masuk, kita masukkan perdaunannya, daun jeruk dan daun kunyit tadi masukkan. Tuh. Saya tidak menambahkan penyedap rasa ya, di sini cukup dengan garam yang tadi kita giling di apa namanya, bumbu keringnya, sama apa namanya, nggak di benar-benar nggak dikasih apa-apa ya, cuma garam tadi. Tapi tetap harus dikoreksi rasa kan, kita selera berbeda-beda. Saya nanti pada akhirnya itu menambahkan kecap karena memang saya suka rasa kecap dan warna dari kecap itu menambah cantik dari tampilan rendangnya. Tapi kalau nggak mau pakai kecap juga nggak apa-apa, udah cantik. Nah sudah matang tuh, kita pindahkan ke piring. Aduh langsung manggil-manggil dia mau ngajak makan ya. Oke, silakan mencoba besti semuanya.